kampung itu sepi ya. Kayak nggak ada kehidupan gitu. Udah ya kemarin kecelakaan. Kemarin kapan Mas? Bilang gitu toh. Udah 4 hari. Hah? Saya kaget tuh di situ. Udah 4 hari toh bilang. Iya Mas, masa nggak tahu? Nah, 2 hari yang lalu saya keliling di sini Mas, gitu. Saya keliling di sini, tapi itu nggak ada yang keluar gitu. Terus habis itu Mas Bambang beli. Berarti nggak ada hawa-hawa tertentu Iya. lebih dingin. Merinding aja enggak Mas waktu itu. Halo penonton setia Kudut Mistis, kita ketemu lagi di podcast yang lainnya lagi, dan kali ini saya sudah kedatangan tamu badannya besar. Kali ini tamu kita ini sudah punya sebuah pengalaman yang cukup bikin, kalau istilah lamanya, bulu kuduk berdiri. Dan kita akan perkenalan dulu, tapi sebelum itu buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, silahkan di subscribe, tombolnya ada di bawah sana, kalau HP di bawah sini. Nah, dan juga kalau nanti teman-teman suka, silahkan tinggalkan like-nya. Baik, tanpa lama-lama lagi kita akan masuk saja ke wawancara ya bilangnya ya, ke podcastnya. Baik, Mas, silahkan boleh dikenalkan dulu. Ya, nama saya Andre Mas. Andre, Mas Andre. Pekerjaannya? Pekerjaan saya pedagang keliling. Pedagang keliling. Ya. Yang dijual apa Mas? Yang dijual itu minuman dari jahe, ronde Mas. Ronde. Iya. Oh, ronde khas Jogja dan sekitarnya ya. Nah, kalau teman-teman suka ke Jogja, cari ronde biasanya di Malioboro gitu, banyak di sana. Kalau Mas Andre jualnya di Malioboro juga? Enggak Mas, saya di kampung-kampung gitu. Keliling ya? Keliling Mas. Oke. Sudah lama jualan ronde? Ya sudah 3 tahun Mas. 3 tahun. Ya. Lama juga ya? Iya. Itu selalu keliling-keliling kampung gitu? Iya, keliling. Pokoknya tiap kampung gitu. Oh gitu. Nah, kalau kalian mau pesan ronde bisa DM lewat TikTok ya? Ya, TikTok yang Mas Andre ada di sini. Ya. Nah, ini linknya di situ. Boleh di-follow. Dan katanya Mas Andre ini pernah ketemu gitu ya. Bukan sosok sih. Hal-hal paranormal gitu ya saat berjualan. Iya. Nah, itu hari-hari apa gitu Mas? Apakah itu hari khusus atau maksudnya hari khusus itu kalau orang Jawa bilang kan ada Selasa Kliwon, malam Selasa Kliwon, malam Jumat Kliwon, atau itu? Kalau harinya tuh yang jelas Selasa itu Mas. Selasa, berarti malam Rebo ya? Iya, Kliwon atau Wagenya itu saya lupa itu. Lupa. Iya. Berarti malam Rabu. Iya, malam Rabu. Itu Mas Andre kalau jualan mulai jam? Dari habis maghrib Mas. Habis maghrib, berarti sudah 6:30 ya katanya? Ya, 6:30. 6:30 keluar, langsung keliling. Tempatnya sama terus nggak? Nggak, beda-beda Mas. Beda-beda. Misal hari ini di kampung ini, besok di kampung ini gitu. Oh gitu. Jadi nggak menentu ya? Ya. Sudah ada pelanggan tetapnya? Sudah Mas, sudah. Alhamdulillah, puji Tuhan. Mantap jualannya. Iya. Lancar terus Mas? Iya, lancar Mas. Oke, jadi waktu ketemu penampakan atau apa ya bilangnya Mas ya itu? Ya, hal paranormalnya itu? Ini tuh dibilang penampakan yo bukan, tapi yo orangnya udah meninggal. Oh gitu. Nah itu kapan itu Mas? Nah itu ceritanya tuh waktu itu ya itu Selasa, malam Selasa. Enggak, maksudnya setahun belakang atau sebulan atau 2 bulan ke belakang? Itu udah 2 tahun. 2 tahunan ya, berarti baru sekitar setahun berdagang ya? Oh. 2 tahun berdagang nemu kayak gitu. Jadi gimana itu Mas ceritanya saat ketemu hal yang menakutkan itu? Nah, waktu itu ya biasa saya keluar jam 6:30 lah gitu kan. 6:30 itu saya jalan ke kampung A lah berkata. Nah, di situ ya di Jogja tuh beberapa kan masih ada
banyak kampung-kampung yang kalau malam sepi gitu loh Mas. Nah itu kebetulan saya ke kampung yang itu yang sepi, masih banyak pohon kanan kiri gitu toh. Nah udah, cuman yang hari itu biasanya itu walaupun tempatnya sepi, tapi masih ada orang. Masih. Biasanya. Nah, tapi malam itu Mas, itu tuh saya tuh kayak nggak nemuin satu orang, sama sekali nggak nemuin Mas. Nggak nemuin. Itu Iya. kondisi maksudnya cuacanya itu siapa tahu Ya. karena cuaca atau karena Kalau cuaca ki gerimis Mas, cuman kalau Mas gerimis kan masih ada yang keluar gitu toh, roda atau kemana lah pasti orang ada keperluan gitu loh. Nah itu malam itu nggak ada Mas. dari pertama keluar. Iya, pokoknya dari menuju daerah kampung A itu, itu kayak nggak tahu, wes pokoknya sepi gitu. Nah di situ saya muter ngelilingin kampung itu sampai sekitar setengah 10. Nah setengah 10 kan saya habis selesai muter itu saya istirahat lah, ibarat katakan istirahat ada di pos ronda. Nah saya istirahat situ, siapa tahu kan ada yang ronda nanti beli gitu toh. Nah saya istirahat di situ, ngerokok, mainan HP. Nah itu terus nggak lama ada namanya Mas Bambang. Nah itu dia datang beli waktu itu. Yo saya lihat sih biasa aja, cuman apa itu agak apa ngomongnya tuh datar gitu loh. Biasanya kan kalau ngomong orang biasa kan, Mas beli ini ya segitu. Nah itu tuh udah Mas ngomongnya tuh, Mas tolong dibungkus satu, waktu itu beli 7. Mas tolong dibungkusin 7 ya gitu, kayak datar gitu. Terus tanyain, loh kok 7 Mas? Iya baru ada saudara datang, itu aja. Terus habis itu saya ngelayanin biasa Mas, ngelayanin biasa. Cuman saya sempat nanya, Mas lagi sakit po, kok kayaknya beda gitu. Enggak, cuman enggak gitu aja, ngomong-ngomongnya cuman sepatah kata, pokoknya enggak ngomong itu. Terus habis itu yaudah saya layanin, udah bayar, dia pulang. Ya saya di situ kan seneng, udah keliling capek-capek, ada yang beli 7, nah, seneng tau, lumayan pulang bawa hasil gitu kan. Udah di situ saya nunggu sampai jam setengah 1 di pos ronda gitu. Nah itu tuh nggak ada yang ronda Mas. Itu sambil dibunyiin nggak, maksudnya ada ya bunyiin sekali-sekali ting 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 ting, nah itu toh, tapi nggak ada, kok nggak kayak biasanya lah hari itu tuh. Nah itu pokoknya di situ sampai setengah 1 ya udah, setengah 1 itu saya pulang. Saya pulang udah biasa ya, dapat sedikit disyukurin gitu toh. Udah pulang, udah selang 2 hari saya masuk ke kampung situ lagi. Nah, masuk ke kampung situ lagi. Nah di sini suasananya beda, normal Mas. Ada orang lewat, ada orang ini biasa normal. Nah kebetulan waktu itu saya ketemu orang yang pelanggan saya. Nah, terus dia itu ngomong, Mas udah tahu belum? Udah tahu apa ya Mas ya? Ini loh, saya merinding ini Mas. Saya merinding ini. Terus sambil diminum sambil Iya. Apa? Wah itu dibilangin, udah tahu belum? Udah tahu apa ya Mas ya? Itu loh, Mas Bambang. Mas Bambang kenapa? Udah, ya kemarin kecelakaan. Kemarin kapan Mas? Bilang gitu toh. Udah 4 hari. Hah? Saya kaget tuh di situ. Udah 4 hari toh bilang. Iya Mas, masa nggak tahu? Nah, 2 hari yang lalu saya keliling di sini Mas, gitu. Saya keliling di sini, tapi itu nggak ada yang keluar gitu. Terus habis itu Mas Bambang beli, tak bilang gitu toh. Orang dia itu udah 4 hari ini Mas, ngotot, saya ngotot-ngototan di situ ya, ngotot-ngototan.
4 hari tuh udah meninggal kecelakaan gitu. Nah, terus yang beli siapa kemarin mas? Orang duitnya tuh bener gitu, bukan daun, bukan itu, tak bilang. Ya nggak tahu, pokoknya itu udah 4 hari mas. Kalau nggak percaya tanya keluarganya gitu. Wah di situ, ya masuk tanya keluarganya kan nggak enak toh. Nah, terus, wah saya mikirnya terus aneh-aneh di situ mas. Wah itu, habis itu, ya situ boleh di debat itu, terus nggak. Di situ ada orang satu lagi membenarkan, bener mas sudah 4 hari. Wah saya langsung lemes di situ mas. Wah itu terus kemarin yang 2 hari lalu tuh yang beli siapa gitu. Nah di situ langsung lemes gitu. Cuman ya emang agak beda setelah dengar cerita, emang orangnya tuh beda. Gak kayak biasanya gitu loh. Nah itu terus, wah lemes di situ, terus habis itu langsung saya pulang nggak lanjut datang. Iya. Nah itu kan saat meninggalnya berarti kan baru sehari belum 7 hari itu mas. Ya, berarti baru 2 atau 1 hari apa 2 hari itu berarti ya 4 hari enggak kan, saat dia jajannya. oh saat dia jajannya berarti 2 hari. Iya. Nah, itu kan biasanya kalau orang Jawa atau orang mana aja saya nggak tahu kan, kalau biasanya ada yang meninggal 1, 2, 3 hari berikutnya itu kalau ada sembayangan gitu, Iya. ada sisa kan, itu posisi sudah setengah 10-an kan ya, berarti kan udah pada pulang ceritanya. Itu ada sisa-sisa, biasanya kan suka ada aja yang suka di teras rumah ada, itu nggak kelihatan satu pun. Nggak ada mas. Nah makanya itu kampung itu sepi mas, kayak nggak ada kehidupan gitu sama sekali. Tapi pas setelah jajan itu nggak ada hal aneh-aneh gitu ya, maksudnya nggak ada feeling aneh-aneh kok tiba-tiba hawanya dingin atau hawanya berubah, lokasinya tiba-tiba kayak kalau cerita-cerita jadi di kuburan gitu, nggak ada. Nggak ada mas, cuman ya waktu itu kan emang gerimis toh. Ya emang udara dingin, yo saya nggak begitu mikir. Ya itu pokoknya nggak ada apa-apa mas. Warung tuh ada yang buka, cuman yo nggak ada yang beli. Kayak ada orang masih juga. Misal warung tuh agak jauh, cuman kelihatan gitu loh. Tapi masih buka. Cuma nggak ada yang beli, orang beli kayak gitu. Pokoknya tuh suasananya tuh sepi, cuman biasa gitu loh. Kayak ada warung tetap buka, itu kayak gitu mas. Cuman nggak ada orang sama sekali. Tapi kayak nggak ada orang sama sekali. Oh iya, serem juga ya. Cuman untungnya itu uangnya asli ya. Asli mas itu mas. Nah cuman 2 bulan habis itu dagangannya laris mas. Itu 2 bulan setelahnya atau iya, selama 2 bulan? Selama 2 bulan. Oh gitu. Selama 2 bulan habis dibeli itu sama arwah itu dagangan laris mas. Ya biasanya nggak habis atau ada sisa, itu pasti 2 bulan tuh habis terus habis ya? Terus mas. Berarti bawa untung ya. Iya. Cuman saat dia jajannya itu nggak ada feeling sesuatu gitu yang aneh gitu dari, kan itu kayak pelanggan tuh berarti. Iya. Misalnya dia pelanggan kayak, oh biasanya nggak ada aromanya, kok ini tiba-tiba ada selenting misalnya pakai parfum atau bau wangi yang lain gitu. Kalau itu nggak ada mas ya, cuman ngomongnya tuh datar. Ngomongnya datar. Ngomongnya datar, tapi gimana ya? Datar, cuman ngelihatnya tuh ke depan terus. Biasanya kan kalau orang normal masih ya duduknya berdirinya miring-miring lah atau apa gitu kan. Nah itu tuh berdiri jejek gini apa enggak, itu cuman pandangannya depan. Terus ngomongnya datar, itu yang curiga. Makanya tak tanyain, Mas Bambang sakit ya, tak bilangin gitu. Itu kakinya napak tuh? Napak mas, orang saya jalan aja saya liatin itu. Pakai sandal apa cekeran itu? Sandal mas. Sandal. Iya. Tapi untungnya setelah itu bawa keuntungan. Iya. Berarti ini memang bawa rezeki. Iya mas. Tapi ada feeling-feeling tertentu nggak setelah dia jajan gitu kan, habis diceritain gitu, ada feeling-feeling tertentu ketika mau masuk kampung itu lagi nggak? Nah itu mas, saya habis itu nunggu 40 hari nggak ke situ mas.
Enggak situ. Iya, takut saya Mas itu. Takut kalau masuk kampung situ udah mikirnya ya enggak. Oh. Terus saya nunggu 40 hari di itu Mas. Tapi kan selama nunggu 40 hari itu kan terasa atau dagangannya lebih laris. Iya. Nah, itu enggak ada pengen coba ke sana lagi gitu. Wah, Siapa tahu nanti lebih laris lagi. takutnya malah didatengin yang serem ya Mas. Maksudnya ya namanya kecelakaan kan. Tiba-tiba didatengin Mas Bambang versi serem kan nggak lucu. Oh, berarti gitu. itu mukanya Biasa itu Mas. pucat-pucat sedikit pun. Ya cuman ya mungkin pucat sih, saya nggak begitu merhatiin karena saya kan sambil jualin tuh Mas. Nah itu cuman sambil ngobrol aja. Kayak gitu. Mas sempat bersentuhan nggak misalnya saat ngasih bungkusnya, terima uangnya gitu, bersentuhan nggak? Kalau itu sih enggak ya Mas, enggak bersentuhan, cuman ngantong kresek gitu kan. Kalau saya kan tuh kalau ngasih jualan kan kreseknya saya buka gini biar enak kalau itunya ngambilnya gitu toh. Nah, tak gituin. Oh, jadi nggak bersentuhan. Iya, enggak Mas. Cuman ya paling ngasih uang kayak gitu aja. Cuman enggak bersentuhan. Berarti nggak ada hawa-hawa tertentu lebih dingin. Merinding aja enggak Mas waktu itu. Wah, makanya saya pas diceritain ya kaget. Berarti memang murni kayak orang biasa. Iya. Gitu ya? Serem juga ya teman-teman ya. Kita nggak tahu kalau ternyata itu hantu, karena biasanya kan kalau hantu atau arwah orang yang sudah tidak di dunia kita ini kan ada keanehan sedikit. Ini enggak sama sekali ya. Enggak Mas, apalagi kan meninggalnya juga enggak wajar gitulah kan, ibarat kata kecelakaan gitu kan. Itu tahu nggak kecelakaannya karena apa gitu? Nah itu nggak tahu Mas, cuma diceritain kecelakaan gitu. Oh gitu, jadi nggak tahu kondisinya saat kecelakaan, apakah ada kayak patah tulang atau nggak diceritain ya Mas, cuman katanya kecelakaan meninggal gitu kan. Karena saya juga waktu itu pas diceritain udah nggak mikir kemana-mana, orang mikirnya yuk yang kemarin beli itu siapa gitu. Karena udah meninggalnya 4 hari, 2 hari saya jualan itu yang beli. Jadi kan tadi di tahun pertama masih jualan kan, itu si Bambang itu udah berapa kali, inget nggak berapa kali dia jajan? Ya hampir 2 hari sekali pasti beli itu Mas. 2 hari sekali pasti beli. Pokoknya 2 hari sekali itu pasti ya 3 hari lah paling lama itu. Pokoknya pelanggan setia lah. Biasanya belinya berapa? Ya 2 kan, cuman di rumah kan cuman ada istrinya sama dia kan belum punya anak toh. Jadi cuman berdua. Oh, masih keluarga muda ya? Iya. Si Bambang ini umur berapa kira-kira? Ya paling sekitar 34 lah Mas. 34-an saat itu ya? Iya saat itu. Berarti kalau sekarang masih hidup 36. Iya 36, 37 lah. Makanya kalau tiap beli 2, nah itu tiap beli itu pasti di depan rumahnya. Di depan rumahnya? Iya, jarang beli dia itu. Misal saya nongkrong di pos ronda dia nyamperin itu jarang Mas. Jarang. Tapi Mas Andre suka nungguin di pos ronda itu, maksudnya sering nongkrong di situ. Pasti di situ jadi biar apa ya, yang nggak sering beli atau apa orang lewat gitu kan tahu kalau di situ ada penjual ronde gitu kan. Makanya di pos ronda itu saya bikin kayak pos. Jadi tiap habis keliling mesti di situ gitu. Oh gitu. Biasanya memang sering beli dan nggak pernah sebanyak itu ya? Iya. Biasanya cuma 2 kok, ini beli 7 gitu loh. Itu selama berapa dia sejak menjadi pelanggan itu udah, maksudnya kan dalam setahun itu dia udah misalnya 5 bulan terakhir atau 6 bulan terakhir dia sering belinya? Ya pokoknya sekitar 6 bulan terakhir lah Mas. Oh gitu. Sering beli jajan terus itu ya. Pokoknya kalau dia pulang kerja atau itu pasti beli. Jamnya pasti sama? Ya paling dia kan paling pulang jam 8 gitu Mas biasanya. 8 dia pulang beli kayak gitu. Cuman anehnya tuh nggak merasakan keanehan apa-apa. Nah gitu itu ya? Mas yang nggak, kehadiran makhluk tak kasat mata itu nggak dirasain. Kalau biasanya kan kalau orang-orang kan merinding atau bau-bau, nah itu tuh enggak Mas. Normal ya? Normal kayak
ya ketemu manusia, cuman bedanya ngomongnya datar kayak gitu, terus pandangannya cuman ke depan. Itu bajunya komplit, gak ada luka-luka apa nggak itu ada habis Mas. ini. Nggak ada luka-luka, nggak ada robek-robek, nggak ada. Jalannya normal juga ya, nggak Normal. kayak orang habis, misalnya kita habis kecelakaan naik motor katakanlah, itu kan biasanya ada sakit di kaki gitu, agak pincang. Ini Enggak Mas, normal, jalan pulang gitu aja. Jalannya juga kayak dia sehari-hari. Iya, ya maksudnya paling beda tuh ya cuman karena pandangan lurus gitu Mas. Jalannya kayak robot lah. Hmm. Kayak robot kan jalannya cuman lurus gitu tuh. Nah kayak gitu. Kalau orang normal kan kadang mainan sambil mainan HP atau apa. Nah itu tuh udah beli, udah pulang. Terima kasih ya Mas. Udah pulang gitu. Gaya ngomongnya kayak ngomong biasanya, selain karena datar gitu. Maksudnya gaya bahasa misalnya kan kayak matur nuwun ya, misalnya kan ada istilahnya biasanya kayak pakai bro gitu. Ini ada perubahan nggak dari kata-katanya? Enggak sih Mas, manggilnya Mas biasanya. Ya cuman bilang terima kasih ya Mas kayak gitu. Oh gitu. Cuman datar gitu. Berarti udah ya kayak biasanya dia beli. Iya. Gitu. Maunya ya nggak ada curiga. Kenapa lah pokoknya. Terus waktu dia jalan pulang itu sampai diperhatikan nggak, maksudnya sampai dia belok ke rumahnya apa terus ngilang? Kalau itu nggak merhatiin Mas, karena saya terus itu mainan HP nyalain rokok waktu itu. Jadi nggak cuman dia lihat pulang, udah saya terus biasa nyalain rokok, mainan HP kayak gitu. Terus setelah si Bambang tadi nggak ada orang beli lagi? Nggak ada, pokoknya sampai 12:30 gitu. Sampai 12:30 terus Iya. Mas Andre pulang? Serem juga ya teman-teman ya. Wah, jadi seperti itu teman-teman, itu cerita pengalaman jualan ronde ketemu hal yang tidak diduga-duga ternyata, tapi untungnya bawa rezeki ya Mas. Iya Mas, untungnya 2 bulan itu ya ibarat kata saya punya hutang tuh lunas gitu Mas. Oh gitu. Berarti memang ada arwah yang positif gini ya teman-teman ya. Iya. Jadi ternyata nggak tentang hal negatif juga ya, Iya, ketemu kayak gitu ya. Tapi ada harapan nggak ketemu lagi gitu? Wah udah kapok itu Mas. Kapok. Cukup sekali seumur hidup itu. Siapa tahu nanti terus jadi rame, terus malah jadi warung kios kan. Ya kalau itu harapan ke depan semoga lancar gitu Mas. Semoga Mas Bambang datang lagi. Ya enggak gitu Mas. Masnya tuh ya habis itu usahanya lancar. Tapi enggak, ini ya takutnya itu justru malah setelah diceritain itu Iya, ya, Mas, enggak ada feeling. takut, kaget. Tapi biasanya nih kalau habis ketemu kayak gitu, ini kan sebelum diceritain, Iya. kita ada feeling sakit enggak, sakit atau kayak ada hal-hal yang nervous, mau jualan jadi rada males atau lebih semangat, siapa tahu gitu. Enggak ada sih Mas, biasa aja pokoknya. Jadi setelah si Bambang jajan sampai sebelum diceritain 2 hari apa berapa hari tadi, itu rasanya biasa aja saat mau jualan lagi. Oh habis itu saya libur 2 hari. Karena agak mungkin shock gitu toh. Enggak, maksudnya sebelum diceritain. Oh sebelum diceritain. Jadi habis Bambang jajan, itu kan ada selang hari. Nah itu selama selang hari itu ada feeling tertentu nggak nyaman atau jadi males jualan Oh gitu. enggak itu Mas, enggak ada pokoknya normal ya, berjalan normal. Ya cuman habis diceritain saya libur 2 hari. Enggak berani keluar malam itu. Terus selama 40 hari nggak masuk kampung itu ya? Iya, selama 40 hari terus nggak masuk kampung itu. Terus setelah udah memberanikan diri lagi, ada ketakutan tertentu nggak? Ya habis itu ya ada sedikit Mas, pas lewat depan rumahnya atau apa, ya takutnya kan dipanggil Mas beli gitu kan nggak lucu. Kalau istrinya kan masih hidup, Ya. kalau yang manggil istrinya kan Ya kalau istrinya nggak apa-apa, tapi kan ya kalau dia tiba-tiba lewat itu jam sekitar mungkin pas lewat situ jam 11 atau jam berapa gitu kan, wah yo ngeri Mas itu Mas. Jadi seperti itu teman-teman. Bagaimana menurut pandangan kalian, kalau aja dari kalian ada yang
katakanlah indigo atau punya indera keenam atau kelebihan-kelebihan yang lain, silahkan bisa di-share saja bagaimana cerita-cerita yang seperti ini. Apakah bisa dijelasin gitu. Apakah ini hal yang normal ataukah tidak normal, atau ya tadi paranormal gitu kan. Apakah ada penjelasan logis dari teman-teman? Nah, silahkan bisa saja dicoba di share di kolom komentar, atau teman-teman mau ngelarisin rondenya Mas Andre. Nah, silahkan DM saja nih di sini. Terima pesanan dalam apa, eceran grosir itu apa namanya? Untuk pesta gitu. Nah, bisa diwajib. arisan atau apa gitu. Di DM saja. Baik, jadi seperti itu tadi cerita dari Mas Andre, teman-teman. Jika teman-teman punya cerita yang senada berhubungan dengan roh halus atau berhubungan dengan dunia lain atau keanehan-keanehan selama hidup teman-teman, bisa di-share saja entah di kolom komentar, entah lewat DM Gudut Mistis, yaitu di Instagram gudut_rtmc. Nah, di situ silahkan bisa kontak saya lewat situ. Nanti siapa tahu teman-teman punya kesempatan yang sama untuk bercerita di podcast. Dan seperti itu tadi cerita dari Mas Andre, judulnya Pedagang Ronde Ketemu Arwah Pelanggan. Sampai jumpa di video berikutnya.